Setelah mengalahkan Mongol dan mendirikan Majapahit, Raden Wijaya kini menghadapi tantangan yang lebih besar. Bagaimana mempertahankan dan membangun kerajaan yang baru saja lahir dari puing-puing? Sebelum kita lanjut ke kisah penuh perjuangan ini, pastikan untuk tekan like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu nggak ketinggalan kisah heroik lainnya dari sejarah Indonesia. Dan jangan lupa tulis di komentar, menurutmu apa tantangan terbesar yang harus dihadapi oleh seorang raja muda seperti Raden Wijaya? Setelah mengalahkan pasukan Mongol, Raden Wijaya berhasil mendirikan kerajaan Majapahit pada tahun ke-1293. Namun, meskipun ia telah mengalahkan musuh besar dan menguasai sebagian besar Jawa, tantangan sejati baru saja dimulai. Raden Wijaya harus berjuang untuk memperkuat kerajaannya yang masih rapuh. Majapahit bukan hanya menghadapi ancaman dari luar, tetapi juga dari dalam. Banyak bangsawan dan pemimpin daerah yang merasa terancam oleh kekuasaan Raden Wijaya yang cepat berkembang. Beberapa bahkan mencoba untuk merebut kekuasaan dan menguji keteguhan sang raja muda. Raden Wijaya yang cerdik tak hanya mengandalkan kekuatan fisik, namun juga strategi untuk menanggapi ancaman ini. Salah satu tantangan terbesar datang dari Jayakatwang, seorang penguasa yang ingin kembali merebut takhta Singhasari. Meskipun Raden Wijaya berhasil mengalahkan Jayakatwang sebelumnya, ambisi Jayakatwang untuk merebut kembali kekuasaannya tidak pernah padam. Jayakatwang membangun kekuatan baru dan mengancam Majapahit. Namun, Raden Wijaya tidak gentar. Ia mengerahkan pasukan terbaiknya dan menggunakan strategi diplomasi untuk memenangkan hati para pemimpin daerah di sekitar Majapahit. Raden Wijaya menyadari bahwa untuk membangun kerajaan yang kuat, ia harus mampu mengatasi konflik internal dan memastikan bahwa semua wilayah di bawah Majapahit merasa dihormati dan diperhatikan. Keberhasilan Raden Wijaya tidak hanya bergantung pada kekuatan militernya, tetapi juga pada kebijaksanaannya dalam merangkul berbagai pihak. Dengan kecerdikannya, ia berhasil memperkuat aliansi dengan kerajaan-kerajaan kecil di Nusantara, membentuk dasar kekuatan yang mengarah pada kejayaan Majapahit. Pada saat yang sama, Raden Wijaya juga memulai berbagai kebijakan untuk memperbaiki ekonomi dan administrasi kerajaan. Ia mengembangkan perdagangan, memperkenalkan sistem perpajakan yang lebih baik, dan memajukan seni serta kebudayaan di Majapahit. Keberhasilan ini semakin mengukuhkan posisinya sebagai pemimpin yang visioner. Namun, meskipun Raden Wijaya berhasil menghadapi berbagai ancaman dari luar dan dalam, perjuangan membangun Majapahit belum berakhir. Ia harus tetap menghadapi rintangan-rintangan baru, baik dalam bentuk persaingan politik, pengkhianatan, maupun tantangan dari para pesaing yang ingin menguasai wilayah Nusantara. Raden Wijaya, seorang pemuda yang mengalahkan Mongol, kini harus berjuang untuk menjaga Majapahit tetap berdiri kokoh. Keberhasilan dan kegagalannya akan menentukan masa depan Majapahit, kerajaan yang kelak akan menjadi salah satu kerajaan terbesar di Asia Tenggara. Namun, perjalanan Raden Wijaya dalam membangun kerajaan ini adalah sebuah kisah yang tak hanya tentang kekuatan, tetapi juga tentang kebijaksanaan, kecerdikan, dan tekad untuk menghadapi segala tantangan. Jika kamu menikmati kisah perjuangan Raden Wijaya, pastikan untuk like, subscribe, dan beri komentar di bawah. Menurutmu, apakah tantangan yang dihadapi Raden Wijaya lebih besar dari apa yang telah ia capai? Jangan lupa bagikan video ini agar lebih banyak orang tahu tentang sejarah hebat Majapahit. Setelah berhasil mengalahkan pengkhianatan dan menguatkan Majapahit, Raden Wijaya kini menghadapi ujian yang lebih besar. Bagaimana mengatasi persaingan internal dan menyatukan seluruh Nusantara di bawah satu bendera Majapahit. Jika kamu ingin melanjutkan kisah heroik Raden Wijaya, pastikan untuk like dan subscribe dan tulis di komentar,
Bagaimana menurutmu cara Raden Wijaya menyatukan Nusantara yang terpecah dengan Majapahit yang semakin kuat? Raden Wijaya menyadari bahwa untuk menjadikan kerajaan ini besar, ia tidak bisa hanya bertahan di wilayah Jawa saja. Ambisi Raden Wijaya kini lebih besar, menyatukan seluruh Nusantara di bawah Majapahit. Namun, tantangan besar kembali menghadangnya. Tidak hanya kerajaan luar yang merasa terancam dengan kebangkitan Majapahit, tetapi juga ancaman dari dalam. Sejumlah bangsawan Majapahit merasa bahwa kekuasaan Raden Wijaya terlalu besar dan mereka mulai mengembangkan ambisi pribadi. Gajah Mada yang telah menjadi patih kerajaan mulai melihat adanya potensi besar dalam memperluas pengaruh Majapahit. Tetapi ia juga harus menghadapi pemberontakan dari kelompok bangsawan tertentu yang tidak setuju dengan kebijakan Raden Wijaya. Namun, Raden Wijaya tetap tenang. Ia tahu bahwa jika Majapahit ingin tetap bertahan dan berkembang, ia harus memastikan bahwa tidak ada pihak yang merasa diabaikan. Kecerdikannya dalam berpolitik pun diuji di sini. Ia mulai menata kembali struktur pemerintahan dengan memberikan lebih banyak ruang bagi bangsawan dan pemimpin daerah untuk mengambil bagian dalam administrasi kerajaan, sekaligus mengawasi agar tidak ada yang menyalahgunakan kekuasaan. Di saat yang sama, ancaman eksternal juga semakin nyata. Kerajaan-kerajaan di luar Jawa mulai memperhatikan perkembangan Majapahit dengan curiga. Bali, Sumatera, dan Maluku adalah karujan-karujan yang memiliki potensi besar untuk menjadi ancaman. Karena mereka memiliki kekuatan maritim yang tidak kalah kuat. Namun, Raden Wijaya yang cerdik tahu bahwa diplomasi lebih penting daripada perang terbuka. Ia mulai menjalin hubungan baik dengan kerajaan-kerajaan ini, baik melalui pernikahan politik maupun perjanjian dagang yang saling menguntungkan. Perjalanan Raden Wijaya untuk menjalin aliansi ini juga menantang, karena tidak semua kerajaan di Nusantara siap untuk tunduk pada kekuasaan Majapahit. Puncak dari perjuangan ini adalah ketika Raden Wijaya berhasil merangkul kerajaan-kerajaan yang semula bersaing, menjadikan Majapahit pusat kekuasaan yang dihormati di seluruh Nusantara. Namun, meskipun ia berhasil memperluas pengaruh Majapahit, tidak semua berjalan mulus. Konsolidasi kekuasaan semakin sulit karena Raden Wijaya harus menjaga keseimbangan antara pihak-pihak yang berambisi dan memastikan keberlanjutan kerajaan. Sementara itu, Gajah Mada mulai menyadari bahwa ambisinya sendiri untuk memperluas Majapahit harus dilaksanakan dengan hati-hati agar tidak mengancam kestabilan kerajaan yang baru dibangun. Kerajaan Majapahit kini semakin kokoh dengan pengaruh yang semakin meluas. Raden Wijaya, meskipun dihadapkan pada ancaman dari dalam dan luar kerajaan, berhasil mengatasi tantangan tersebut dengan kecerdikannya. Ia tidak hanya membangun kekuatan militer, tetapi juga hubungan diplomatik yang menguntungkan, menjadikan Majapahit pusat perdagangan dan peradaban. Namun, perjalanan Majapahit masih panjang. Episode berikutnya akan mengungkap bagaimana Raden Wijaya dan Gajah Mada bekerja sama untuk menghadapi lebih banyak tantangan dan bagaimana mereka memastikan bahwa Majapahit tetap berdiri kokoh untuk generasi mendatang. Jika kamu terkesan dengan perjuangan Raden Wijaya dalam memperluas Majapahit, tekan like dan subscribe untuk melanjutkan kisahnya. Jangan lupa tulis di komentar, apakah kamu setuju dengan cara diplomasi yang digunakan oleh Raden Wijaya untuk menyatukan Nusantara? Setelah membangun Majapahit, Raden Wijaya dihadapkan pada musuh yang jauh lebih berbahaya pengkhianatan dari dalam kerajaannya sendiri. Siapa yang akan mengkhianati raja yang sudah menaklukkan Mangga dan membangun kejayaan Majapahit? Sebelum kita melanjutkan cerita tentang pengkhianatan yang mengancam Majapahit, pastikan untuk like dan subscribe agar kamu gak ketinggalan kisah seru lainnya. Dan tulis di komentar, apakah menurutmu pengkhianatan lebih berbahaya daripada ancaman eksternal? Setelah membangun Majapahit, Raden Wijaya menyadari bahwa kekuatan luar biasa yang ia bangun tidak hanya datang dari kemenangan militer, tetapi juga dari konsolidasi internal. Namun, seperti halnya kerajaan-kerajaan besar lainnya, ancaman terbesar bagi Majapahit bukan hanya datang dari luar,
tetapi juga dari dalam kerajaannya sendiri. Raden Wijaya yang terkenal cerdik dan bijaksana tidak pernah membayangkan bahwa orang-orang yang dekat dengannya, bahkan para bangsawan yang ia percayai, bisa menjadi pengkhianat. Salah satu pengkhianatan terbesar datang dari seorang pejabat tinggi dalam kerajaannya yang merasa terancam dengan semakin besarnya kekuasaan Raden Wijaya. Orang ini yang sudah lama berada di lingkungan kerajaan, diam-diam bekerja sama dengan beberapa pihak luar yang ingin melihat Majapahit runtuh. Pengkhianatan dimulai secara diam-diam dengan merencanakan pemberontakan di beberapa wilayah Majapahit. Beberapa bangsawan mulai merasa bahwa kekuasaan mereka terancam dengan kebijakan Raden Wijaya yang semakin menguatkan kekuasaan kerajaan pusat. Mereka tidak hanya menginginkan kekuasaan lebih besar, tetapi juga merasa bahwa kedudukan mereka tidak lagi aman dengan Raden Wijaya yang semakin berkuasa. Namun, Raden Wijaya yang waspada mulai mencium adanya ketegangan di dalam kerajaan. Ia mulai menyelidiki dan mencari tahu siapa saja yang tidak setia padanya. Tanpa terburu-buru, ia menyusun strategi untuk mengungkap pengkhianatan ini tanpa membuat kekacauan besar. Raden Wijaya memerintahkan para pengawalnya untuk mengawasi pergerakan para bangsawan yang dianggap mencurigakan. Akhirnya, pengkhianatan itu terbongkar. Beberapa bangsawan yang terlibat dalam rencana pemberontakan itu ditangkap, dan pengkhianatan mereka terungkap di hadapan seluruh kerajaan. Raden Wijaya menghadapi situasi ini dengan tenang dan bijaksana. Daripada menghabisi mereka dengan kekerasan, ia memilih untuk memberikan mereka pilihan diasingkan dari kerajaan atau dihukum berat. Ini menunjukkan sisi kebijaksanaan Raden Wijaya dalam menangani konflik internal, menghindari perang saudara yang bisa merusak stabilitas kerajaan. Namun, meski pengkhianatan ini berhasil digagalkan, kerajaan Majapahit tetap berada di ujung tanduk. Raden Wijaya harus bekerja lebih keras lagi untuk memastikan bahwa Majapahit tidak hanya kuat secara eksternal, tetapi juga stabil secara internal. Keputusan-keputusan yang lebih bijaksana diambil untuk menjaga loyalitas dan persatuan dalam kerajaan. Di saat yang sama, Gajah Mada yang terus mendukung Raden Wijaya sebagai patih semakin menguatkan posisinya. Ia tahu bahwa untuk menjaga kejayaan Majapahit, kerjasama antara pemimpin dan patih sangat penting. Gajah Mada berjanji setia untuk tidak hanya mengabdi kepada Raden Wijaya, tetapi juga menjaga integritas dan stabilitas kerajaan. Dengan pengkhianatan yang berhasil digagalkan, Raden Wijaya kembali menunjukkan kemampuannya sebagai pemimpin yang cerdik. Meskipun musuh terbesar datang dari dalam kerajaan, ia mampu menghadapinya dengan kebijaksanaan dan keputusan yang adil. Namun, perjalanan Majapahit masih panjang, dan Raden Wijaya harus terus berjaga-jaga. Karena ancaman pengkhianatan bisa datang kapan saja, bahkan dari orang yang paling dekat dengannya. Jika kamu terkesan dengan bagaimana Raden Wijaya mengatasi pengkhianatan dalam kerajaan, jangan lupa tekan like, subscribe, dan beri komentar di bawah. Menurutmu, apakah pengkhianatan dalam kerajaan lebih berbahaya daripada ancaman eksternal? Bagikan video ini kepada timon-timanmu yang suka sejarah. Di balik kebijaksanaan dan kekuatan Majapahit, ada satu nama yang tak bisa dipisahkan. Gajah Mada, seorang patih yang bersumpah untuk menyatukan seluruh Nusantara dengan tekad yang tak tergoyahkan. Namun, sumpah palapa yang ia buat membawa ambisi besar yang harus diuji. Sebelum kita melanjutkan kisah Gajah Mada, jangan lupa untuk like dan subscribe agar kamu bisa terus mengikuti kisah sejarah yang luar biasa ini. Tulis di komentar, menurutmu, apakah Gajah Mada berhasil menepati sumpah palapanya? Setelah Raden Wijaya berhasil mendirikan Majapahit, kekuatan kerajaan ini semakin berkembang pesat. Namun, untuk menjadikan Majapahit sebagai kerajaan besar yang dominan di Nusantara, bukan hanya Raden Wijaya yang harus berperan. Salah satu sosok penting yang mengubah jalannya sejarah Majapahit adalah Gajah Mada, patih yang dikenal dengan ambisi dan keberaniannya. Gajah Mada bukanlah sosok yang mudah dipahami. Ia datang dari latar belakang yang sederhana, namun bertekad untuk menjadi patih yang tidak hanya setia pada raja, tetapi juga memimpin Majapahit menuju kejayaan besar.
Gajah Mada menyadari bahwa untuk menjadikan Majapahit sebagai pusat kekuatan di Nusantara, ia harus menyatukan semua kerajaan yang ada, dari Sabang hingga Merauke. Pada 1313, Gajah Mada mengucapkan sumpah yang terkenal dalam sejarah Indonesia, yaitu Sumpah Palapa. Dalam sumpah ini, Gajah Mada berjanji tidak akan menikmati makanan atau istirahat hingga seluruh Nusantara berada di bawah kekuasaan Majapahit. Sumpah ini mencerminkan tekadnya yang kuat untuk membawa Majapahit ke puncak kejayaannya. Sumpah Palapa bukan hanya sekadar janji, melainkan sebuah manifestasi ambisi besar Gajah Mada untuk memperluas wilayah Majapahit. Dengan kekuatan pasukan yang kuat dan strategi politik yang matang, Gajah Mada mulai mengkonsolidasikan kekuasaan Majapahit melalui perang dan diplomasi. Dalam perjalanannya, ia menaklukkan karijan-karijan kecil di sekitarnya, seperti Bali, Sumatera, dan Maluku, dan memaksakan Majapahit sebagai penguasa utama Nusantara. Namun, perjalanan Gajah Mada tidak selalu mulus. Banyak kerajaan yang menentang dan merasa terancam oleh ambisi besar Majapahit. Di antaranya adalah Kerajaan Bali yang meskipun terpojok tetap ingin mempertahankan kemerdekaannya. Namun, dengan diplomasi yang cerdik dan pasukan yang kuat, Bali akhirnya berhasil ditundukkan tanpa perang besar. Gajah Mada berhasil mengikat Bali ke dalam aliansi dengan Majapahit, memperluas kekuasaan kerajaan tanpa mengorbankan banyak pasukan. Tantangan terbesar bagi Gajah Mada datang dari karijen-karijen besar yang lebih jauh, seperti Sriwijaya di Sumatera dan Karojan-Karojan di Maluku. Dengan taktik yang cerdas, Gajah Mada menggunakan pernikahan politik, pemberian upeti, dan kekuatan militer untuk memenangkan hati penggosi-penggosa tersebut. Semua langkah ini didorong oleh tekad Gajah Mada untuk memenuhi sumpah palapanya, yaitu menyatukan seluruh Nusantara di bawah satu kekuasaan. Namun, ambisi besar Gajah Mada juga tidak tanpa pengorbanan. Dalam beberapa kesempatan, dia harus menghadapi pengkhianatan dari dalam kerajaannya sendiri. Beberapa bangsawan merasa terancam oleh ekspansi kekuasaan Majapahit yang semakin besar, sehingga berusaha menentang keputusan Gajah Mada. Therapy. Gajah Mada yang dikenal dengan kebijaksanaan dan ketegasan tidak pernah ragu untuk mengambil langkah tegas, meskipun itu berarti harus menyingkirkan mereka yang berkhianat. Sumpah Palapa bukan hanya tentang perang atau taklukkan kerajaan-kerajaan, itu juga tentang persatuan. Bagaimana Gajah Mada menjaga keharmonisan antara berbagai suku, budaya, dan kerajaan yang ia taklukkan. Dalam setiap ekspedisi, Gajah Mada selalu mengutamakan kesatuan dan perdamaian, menjadikan Majapahit tidak hanya sebagai kerajaan yang besar, tetapi juga sebagai simbol persatuan bagi seluruh Nusantara. Gajah Mada melalui sumpah palapanya berhasil mengukir sejarah besar bagi Majapahit. Ia tidak hanya memimpin pasukan dalam pertempuran, tetapi juga membangun kerajaan yang solid dan terpadu. Sumpah Palapa adalah bukti dari ambisi besar seorang patih yang ingin melihat Nusantara bersatu di bawah bendera Majapahit. Namun, ambisi itu tak datang tanpa tantangan. Gajah Mada berhasil membuktikan bahwa dengan tekad dan kecerdikan, semua hal bisa dicapai, meskipun harus menghadapi pengkhianatan dan rintangan besar. Jika kamu terinspirasi dengan tekad Gajah Mada dan sumpah palapanya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan beri komentar di bawah. Apakah menurutmu sumpah palapa berhasil diwujudkan? Atau ada tantangan lain yang harus dihadapi Majapahit? Bagikan video ini kepada teman-temanmu yang juga tertarik dengan sejarah Indonesia. Majapahit telah mengalahkan Mongol, menaklukkan Nusantara, dan menyatukan karujan-karujan besar. Namun, kejayaan ini harus dipertahankan. Di balik kejayaan Majapahit yang semakin berkembang, ada dua tokoh besar, Raden Wijaya dan Gajah Mada. Bersama, mereka menjaga kekuatan Majapahit dari ancaman internal dan eksternal. Jika kamu ingin tahu bagaimana Raden Wijaya dan Gajah Mada menjaga kejayaan Majapahit, pastikan untuk like dan subscribe. Tulis di komentar, menurutmu
Apa tantangan terbesar yang harus dihadapi Majapahit untuk tetap kuat? Setelah berhasil mengalahkan Mongol dan mendirikan Majapahit, Raden Wijaya sudah membuktikan dirinya sebagai seorang pemimpin yang bijaksana dan cerdik. Namun, meskipun Majapahit telah berhasil mengalahkan kekuatan luar, tantangan sejati dalam mempertahankan kejayaan kerajaan ini baru saja dimulai. Untuk menjaga stabilitas dan kejayaan Majapahit, Raden Wijaya tahu bahwa ia membutuhkan seseorang yang tidak hanya kuat di medan perang, tetapi juga memiliki kebijaksanaan dan kemampuan untuk mengatur kerajaan. Disinilah Gajah Mada memainkan peran yang sangat besar. Gajah Mada yang telah menjadi patih Majapahit mulai mengatur strategi untuk memperkuat kekuatan Majapahit di dalam dan luar negeri. Dengan kecerdasannya dalam strategi politik dan militer, Gajah Mada memperkenalkan kebijakan-kebijakan yang mendukung stabilitas kerajaan, mulai dari pembangunan infrastruktur, pengaturan perdagangan, hingga pengawasan terhadap para bangsawan yang berpotensi menjadi ancaman. Namun, di balik kebijaksanaan Gajah Mada, Raden Wijaya tetap menjadi raja yang memimpin Majapahit dengan bijaksana. Ia mengerti bahwa untuk mempertahankan kejayaan Majapahit, kerjasama antara raja dan patih sangat penting. Bersama Gajah Mada, mereka bekerja sebagai satu kesatuan, di mana Gajah Mada mengurusi masalah internal dan eksternal. Sementara Raden Wijaya memimpin kerajaan dengan keputusan-keputusan yang strategis. Namun, kerajaan Majapahit masih menghadapi ancaman dari dalam. Beberapa bangsawan dan keluarga kerajaan masih merasa tidak puas dengan pembagian kekuasaan dan kekayaan yang ada. Sejumlah pihak mulai berpikir untuk merebut kembali kekuasaan dan menghadapi persaingan antar wilayah yang semakin sengit. Dengan kebijaksanaan dan kecerdikan Raden Wijaya, ia mulai mengambil langkah untuk mengurangi ketegangan yang ada. Ia memperkuat hubungan dengan bangsawan-bangsawan yang loyal dan melakukan perjanjian dengan kerajaan-kerajaan luar untuk menjaga Majapahit tetap kuat. Sementara itu, Gajah Mada dengan kekuatannya di bidang militer dan politik terus menegakkan hukum dan menindak tegas pengkhianatan yang muncul. Ancaman terbesar bagi Majapahit datang dari kerajaan-kerajaan kecil yang merasa terancam dengan kebangkitan Majapahit. Namun, di bawah kepemimpinan Gajah Mada, Majapahit berhasil mengatasi semua ancaman ini dengan cara-cara yang cerdik. Salah satu cara yang digunakan adalah pendekatan diplomasi, di mana Majapahit tidak hanya mengandalkan kekuatan militer, tetapi juga berusaha menjalin hubungan baik dengan karijen-karijen tetangga. Melalui kebijakan aliansi, Gajah Mada berhasil menjaga kestabilan Majapahit. Sementara Raden Wijaya fokus pada pertumbuhan ekonomi kerajaan. Dengan jalur perdagangan yang semakin maju, Majapahit mulai dikenal sebagai pusat perdagangan terbesar di Asia Tenggara, yang menarik perhatian banyak negara di luar Nusantara. Namun, bencana datang ketika Gajah Mada mulai berambisi lebih besar. Setelah berhasil memperluas pengaruh Majapahit ke seluruh Nusantara, ia menginginkan untuk memperbesar wilayah Majapahit dengan cara menaklukkan karijen-karijen lebih jauh. Meski kebijakannya untuk memperluas pengaruh sangat kuat, Raden Wijaya merasa khawatir akan ambisi Gajah Mada yang semakin besar. Ia khawatir bahwa tindakan ini bisa mengundang konflik dengan kerajaan-kerajaan besar yang lebih kuat dan merusak kestabilan yang telah mereka bangun bersama. Namun, Raden Wijaya tahu bahwa Gajah Mada memiliki visi besar untuk Majapahit. Dan ia percaya bahwa hanya dengan ambisi besar itu, Majapahit bisa terus bertahan dan berkembang. Dalam kebijaksanaannya, Raden Wijaya tetap mendukung Gajah Mada. Meskipun terkadang mereka harus menghadapi tantangan besar dari dalam dan luar kerajaan. Kejayaan Majapahit bukan hanya karena kekuatan militer dan kebijakan cerdas Raden Wijaya, tetapi juga karena kerjasama antara Raden Wijaya dan Gajah Mada. Dengan tekad dan ambisi bersama, mereka mampu menjaga kejayaan Majapahit. Namun, perjalanan mereka masih panjang, karena tantangan besar akan terus muncul, baik dari dalam kerajaan maupun dari karijan-karijan luar yang merasa terancam oleh kekuatan Majapahit. Jika kamu terkesan dengan bagaimana Raden Wijaya dan Gajah Mada
menjaga kejayaan Majapahit. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan beri komentar di bawah apa yang menurutmu menjadi kunci kesuksesan mereka dalam menjaga kejayaan kerajaan. Bagikan video ini kepada teman-temanmu yang tertarik dengan sejarah Majapahit. Setelah mengalahkan Mongol dan membangun kerajaan yang besar, Raden Wijaya menghadapi tantangan baru. Bagaimana membuat Majapahit menjadi pusat ekonomi dan kebudayaan di Asia Tenggara. Majapahit bukan hanya tentang kekuatan militer, tetapi juga tentang kemajuan ekonomi dan kebudayaan yang mengesankan. Sebelum kita melanjutkan kisah tentang kejayaan ekonomi dan kebudayaan Majapahit, jangan lupa untuk like dan subscribe. Tulis di komentar, menurutmu apa yang membuat Majapahit begitu luar biasa dalam bidang ekonomi dan kebudayaan? Setelah berhasil mengalahkan Mongol dan mengamankan wilayah Nusantara, Raden Wijaya memfokuskan perhatiannya untuk membangun kerajaan yang tidak hanya kuat secara militer, tetapi juga sejahtera secara ekonomi dan berkembang dalam kebudayaan. Di bawah kepemimpinan Raden Wijaya, Majapahit bukan hanya menjadi kerajaan yang kuat, tetapi juga pusat peradaban dan perdagangan terbesar di Asia Tenggara. Raden Wijaya menyadari bahwa ekonomi yang kuat adalah kunci untuk memperkuat Majapahit. Oleh karena itu, ia mendorong pengembangan perdagangan, baik dalam negeri maupun luar negeri, yang menghubungkan Majapahit dengan berbagai kerajaan dan negara di Asia seperti China, India, dan Arab. Pelabuhan-pelabuhan Majapahit menjadi pusat perdagangan yang ramai, dan kerajinan tangan, barang-barang seni, serta rempah-rempah dari Majapahit diekspor ke berbagai penjuru dunia. Di bawah kepemimpinan Raden Wijaya, sistem perpajakan yang adil mulai diterapkan untuk mendanai pembangunan kerajaan. Ia memperkenalkan sistem pembukuan dan administrasi yang terstruktur, yang memungkinkan Majapahit untuk memantau kegiatan perdagangan dan memaksimalkan pendapatan kerajaan. Perdagangan rempah-rempah seperti lada dan cengkeh menjadi salah satu komoditas utama yang memperkuat perekonomian Majapahit. Namun, Raden Wijaya tidak hanya fokus pada ekonomi perdagangan. Ia juga mengembangkan kebijakan untuk memperkuat sektor pertanian dengan memperkenalkan sistem irigasi yang canggih dan mendukung petani dengan alat pertanian yang lebih baik. Raden Wijaya memastikan ketersediaan pangan yang cukup untuk seluruh kerajaan. Selain itu, teknologi pertanian yang berkembang di Majapahit membuat kerajaan ini menjadi salah satu yang paling maju dalam hal produksi pangan di kawasan Asia Tenggara. Namun, kejayaan Majapahit tidak hanya terlihat dari segi ekonomi. Raden Wijaya juga mendorong kemajuan dalam kebudayaan yang sangat mempengaruhi peradaban Indonesia hingga saat ini. Majapahit dikenal dengan seni arsitektur yang megah, dengan candi-candi yang dibangun untuk menghormati dewa-dewa Hindu dan Buddha. Salah satu pencapaian terbesar dalam hal kebudayaan adalah pembangunan Candi Penataran, yang merupakan salah satu candi Hindu terbesar di Majapahit. Raden Wijaya juga mendorong perkembangan sastra, puisi, dan seni pertunjukan yang berkembang pesat selama masa pemerintahannya. Buku-buku sastra seperti Nagara Ketagama dan Pararaton ditulis pada masa ini, yang tidak hanya mendokumentasikan sejarah Majapahit, tetapi juga menggambarkan kemajuan budaya yang terjadi di kerajaan ini. Majapahit juga dikenal karena keragaman budaya yang ada di dalamnya. Kerajaan ini memiliki penduduk yang terdiri dari berbagai suku dan etnis, yang masing-masing membawa budaya mereka sendiri. Namun, keragaman ini tidak menimbulkan konflik, melainkan menciptakan suasana harmonis yang memungkinkan kebudayaan Majapahit berkembang pesat. Raden Wijaya memfasilitasi toleransi antar agama dan suku, menciptakan kerajaan yang penuh dengan kesenian dan kebudayaan yang mendunia. Di bawah pemerintahan Raden Wijaya, perdagangan rempah-rempah, hasil bumi, dan barang seni Majapahit terjual ke seluruh dunia, dan Majapahit menjadi pusat kebudayaan Asia Tenggara yang menginspirasi karijan-karijan lain di kawasan ini. Dalam dunia seni, Majapahit tidak hanya terkenal dengan kerajinan logam, ukiran batu, dan tekstil, tetapi juga dengan kesenian tradisional yang sangat dihargai oleh masyarakat. Dengan kebijakan yang cerdas
dalam bidang ekonomi dan kebudayaan. Raden Wijaya menjadikan Majapahit sebagai kerajaan yang makmur dan berbudaya tinggi. Kejayaan Majapahit tidak hanya tercermin dalam kekuatan militer, tetapi juga dalam kemajuan ekonomi yang pesat dan kebudayaan yang kaya dan beragam. Majapahit bukan hanya pusat kekuasaan, tetapi juga pusat peradaban di Asia Tenggara yang menorehkan jejaknya dalam sejarah dunia. Jika kamu terkesan dengan bagaimana Raden Wijaya membangun kejayaan ekonomi dan kebudayaan Majapahit, tekan like, subscribe, dan beri komentar di bawah. Apakah kamu tertarik untuk mengetahui lebih banyak tentang kejayaan Majapahit dalam bidang ekonomi dan kebudayaan? Bagikan video ini kepada teman-temanmu yang tertarik dengan sejarah Indonesia. Setelah berhasil mendirikan Majapahit, Raden Wijaya kini menghadapi ujian terbesar. Menaklukkan karijen-karijen besar di Nusantara yang merasa terancam dengan kebangkitan kekuatan Majapahit. Perang besar pun tak terhindarkan. Sebelum kita melanjutkan kisah peperangan dan ekspansi Majapahit, pastikan untuk like dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan cerita seru lainnya tentang sejarah Indonesia. Tulis di komentar, menurutmu, apakah peperangan ini bisa menandai masa kejayaan Majapahit? Setelah Majapahit berdiri kokoh dan mengalahkan pasukan Mongol, Raden Wijaya menyadari bahwa untuk menjadikan kerajaan ini sebagai kekuatan besar di Nusantara, dia harus menghadapi karijan-karajan besar lain yang merasa terancam oleh kebangkitan Majapahit. Beberapa kerajaan yang semula merasa aman dengan posisi mereka di wilayah Nusantara mulai merasakan tekanan dengan adanya Majapahit yang semakin kuat dan agresif. Kerajaan-kerajaan yang menjadi ancaman besar bagi Majapahit adalah Sriwijaya di Sumatera, Bali, dan kerajaan-kerajaan di Sulawesi serta Maluku. Masing-masing kerajaan ini memiliki kekuatan yang besar dan pengaruh yang luas, dan mereka tidak akan menyerahkan kekuasaannya tanpa perlawanan. Namun, Raden Wijaya yang cerdik dan penuh perhitungan tidak segera meluncurkan perang. Ia memulai dengan diplomasi dan aliansi untuk mengurangi ancaman ini, namun dengan ambisi besar untuk menyatukan Nusantara di bawah Majapahit. Raden Wijaya tidak ragu untuk mengerahkan pasukan ketika diplomasi gagal. Pertempuran pertama yang menandai ekspansi Majapahit adalah perang melawan Kerajaan Bali, Karijan Bali, yang dipimpin oleh Dalem Waturenggong, merasa terancam dengan ekspansi Majapahit ke wilayah Bali. Raden Wijaya dengan bantuan dari Gajah Mada memutuskan untuk melancarkan serangan terhadap Bali. Perang ini tidak hanya tentang kekuatan militer, tetapi juga tentang persaingan budaya dan agama, di mana Majapahit yang didominasi oleh Hindu-Buddha berusaha mengalahkan Bali yang tetap bertahan dengan kekuatan Hindunya. Namun, Raden Wijaya tahu bahwa perang terbuka bukan satu-satunya cara. Pernikahan politik antara keluarga kerajaan Majapahit dan Bali menjadi salah satu langkah diplomasi untuk menundukkan Bali tanpa perang besar. Pada akhirnya, Bali jatuh ke tangan Majapahit dan Dalem Waturenggong harus mengakui kekuasaan Majapahit. Meski Bali tetap mempertahankan kebudayaannya, setelah keberhasilan di Bali, Majapahit berlanjut dengan memperluas kekuasaan di Sumatera dengan menghadapi Sriwijaya, kerajaan besar yang menguasai bagian selatan Pulau Sumatera. Sriwijaya yang sempat menjadi pusat perdagangan dan kebudayaan maritim terbesar di Asia Tenggara merasa khawatir akan ambisi Majapahit untuk menguasai seluruh Nusantara. Perang melawan Sriwijaya adalah salah satu pertempuran besar dalam sejarah Majapahit. Raden Wijaya dengan kecerdikannya menyadari bahwa Sriwijaya tidak akan mudah ditaklukkan secara militer. Oleh karena itu, ia mengembangkan strategi yang memadukan perang fisik dengan perang psikologis dan perjanjian dagang. Sebagian besar wilayah Sriwijaya yang terletak di pesisir Sumatera akhirnya berhasil dikuasai Majapahit setelah beberapa pertempuran sengit. Setelah berhasil menaklukkan Sriwijaya, Raden Wijaya mulai mengalihkan perhatian ke karijan-karijan lain yang berada di Maluku dan Sulawesi, yang juga menjadi bagian penting dari jalur perdagangan rempah-rempah yang sangat bernilai. Majapahit berusaha untuk menguasai jalur perdagangan rempah-rempah ini agar bisa menguasai ekonomi kawasan. Namun Majapahit
Majapahit tidak hanya menang dengan kekuatan militer, diplomasi, pernikahan politik, dan kerjasama ekonomi menjadi kunci dalam menundukkan kerajaan-kerajaan di Nusantara. Raden Wijaya dan Gajah Mada tahu bahwa dengan menguasai jalur perdagangan, Majapahit akan menjadi kerajaan yang sangat kuat. Namun, ekspansi ini tidak terhindar dari pemberontakan dari wilayah-wilayah yang merasa terpaksa tunduk pada Majapahit. Meski demikian, strategi cerdik dan kekuatan diplomasi yang diterapkan oleh Raden Wijaya dan Gajah Mada berhasil memperluas wilayah Majapahit, menjadikannya kerajaan terbesar di Nusantara. Majapahit berhasil mengalahkan kerajaan-kerajaan besar di Nusantara melalui kombinasi antara perang, diplomasi, dan pernikahan politik. Di bawah kepemimpinan Raden Wijaya, Majapahit berhasil menyatukan Nusantara dan menjadikan dirinya kerajaan terkuat di Asia Tenggara. Namun, meski kemenangan demi kemenangan berhasil diraih, tantangan berikutnya adalah menjaga stabilitas kerajaan yang kini semakin luas dan penuh dengan konflik internal maupun eksternal. Jika kamu terkesan dengan perjalanan Raden Wijaya dalam menaklukkan kerajaan-kerajaan di Nusantara, tekan like, subscribe, dan beri komentar di bawah. Menurutmu, apakah Raden Wijaya lebih mengandalkan kekuatan militer atau diplomasi dalam ekspansinya? Bagikan video ini kepada timan-timanmu yang tertarik dengan sejarah Majapahit. Setelah membangun Majapahit menjadi kerajaan besar, Raden Wijaya menghadapi ujian terbesar dari dalam kerajaannya sendiri. Ketika Raden Wijaya wafat, siapa yang akan menggantikannya? Tantangan datang dari orang yang paling dekat dengannya, anak-anak raja yang berambisi memperebutkan takhta. Sebelum kita melanjutkan kisah penuh ketegangan ini, pastikan untuk like dan subscribe. Tulis di komentar, menurutmu, apakah konflik internal ini bisa menghancurkan Majapahit? Setelah kepergian Raden Wijaya, setelah berhasil mendirikan dan memperkuat Majapahit, Raden Wijaya semakin yakin bahwa kerajaannya akan menjadi kekuatan besar di Nusantara. Namun, di balik kejayaan yang ia bangun, ada ancaman yang lebih besar yang bersembunyi di dalam kerajaannya sendiri. Setelah kematian Raden Wijaya pada 1309, Majapahit menghadapi krisis kepemimpinan. Raden Wijaya tidak memiliki pewaris langsung yang jelas. Beberapa anak raja yang merupakan keturunan dari istri-istri raja mulai menunjukkan ambisi mereka untuk mengambil alih takhta. Di antara mereka ada dua anak raja yang paling berambisi, Sri Kertanegara yang merupakan anak dari Permaisuri dan Jayanegara yang berasal dari ibu yang lebih rendah statusnya namun memiliki dukungan besar dari kelompok bangsawan. Konflik antara Sri Kertanegara dan Jayanegara mulai berkembang, masing-masing berusaha memperoleh dukungan dari berbagai kelompok bangsawan, militer, dan elit kerajaan. Sri Kertanegara dengan darah langsung dari Permaisuri merasa dirinya lebih berhak atas takhta. Sementara Jayanegara, meskipun lebih muda dan tidak memiliki kedudukan istimewa, mulai menarik perhatian para pendukung yang ingin membawa perubahan dalam pemerintahan Majapahit. Dalam situasi ini, Gajah Mada yang saat itu menjabat sebagai patih berusaha menjaga kestabilan kerajaan. Namun Gajah Mada tahu bahwa persaingan antara anak-anak raja ini bisa menghancurkan Majapahit jika tidak ditangani dengan hati-hati. Dia memutuskan untuk tidak berpihak pada salah satu pihak secara terbuka, tetapi berusaha menjaga agar Majapahit tetap aman. Di tengah ketegangan ini, ambisi Jayanegara yang didorong oleh kelompok bangsawan yang tidak puas dengan pemerintahan sebelumnya semakin kuat. Dia mengklaim bahwa Majapahit harus bergerak ke arah yang lebih modern dan lebih terbuka terhadap perubahan. Sementara itu, Sri Kertanegara berusaha memperkuat pengaruhnya dengan menggandeng Gajah Mada yang dikenal sangat setia pada keluarga kerajaan untuk memastikan dirinya diangkat menjadi raja yang sah. Namun, konflik ini semakin memanas ketika Jayanegara memimpin pasukan untuk merebut kekuasaan. Beberapa pertempuran terjadi di dalam istana dan pihak yang mendukung Jayanegara mulai menguasai sebagian besar wilayah kerajaan. Gajah Mada yang awalnya tidak ingin terlibat dalam persaingan ini akhirnya memutuskan untuk turun tangan. Dengan kecerdikan dan kemampuan militernya, Gajah
pada akhirnya berhasil mempertahankan posisinya sebagai raja, Majapahit tetap terancam oleh konflik internal yang semakin meruncing. Namun, Gajah Mada tetap berhasil menjaga stabilitas kerajaan. Ia juga mulai memperkenalkan kebijakan untuk menghindari pengaruh luar yang dapat memicu ketegangan lebih lanjut di dalam kerajaan. Meskipun demikian, Jayanegara yang baru berkuasa tidak sepenuhnya bisa mendekatkan hati para bangsawan, dan Majapahit tetap menghadapi tantangan berat dalam mempertahankan persatuan internalnya. Meskipun Jayanegara berhasil mengamankan takhta, konflik yang ditimbulkan oleh perebutan kekuasaan antara anak Kanok, Raja mengingatkan kita bahwa tantangan terbesar bagi sebuah kerajaan seringkali datang bukan hanya dari musuh luar, tetapi juga dari ambisi internal yang bisa meruntuhkan kestabilan yang telah dibangun. Namun, berkat kebijaksanaan Gajah Mada dan kegigihan Majapahit untuk tetap berdiri kokoh, kerajaan ini berhasil menghadapi ujian tersebut. Jika kamu ingin melihat bagaimana konflik internal ini mempengaruhi kejayaan Majapahit, tekan like, subscribe, dan beri komentar di bawah. Apakah menurutmu perebutan kekuasaan ini akan membawa kehancuran bagi Majapahit? Bagikan video ini agar lebih banyak orang tahu tentang sejarah Majapahit. Setelah bertahun-tahun menjadi kerajaan besar yang menguasai hampir seluruh Nusantara, Majapahit akhirnya mengalami kejatuhan. Namun, meskipun kerajaannya runtuh, warisan yang ditinggalkan oleh Raden Wijaya masih terasa hingga kini. Apa yang menyebabkan kejatuhan Majapahit dan bagaimana warisan Raden Wijaya bertahan? Jika kamu ingin mengetahui bagaimana Majapahit jatuh setelah mencapai puncak kejayaannya, pastikan untuk like, subscribe, dan tulis di komentar. Menurutmu, apa yang menyebabkan keruntuhan Majapahit setelah Raden Wijaya? Setelah Raden Wijaya meninggal pada 1309, Majapahit seharusnya berada pada puncak kejayaannya. Namun, kejatuhan Majapahit dimulai secara perlahan. Dimulai dengan masalah internal yang terus berkembang. Pada masa pemerintahan Jayanegara, anak Raden Wijaya, Majapahit menghadapi masalah politik yang serius. Jayanegara yang tidak memiliki kualitas kepemimpinan seperti ayahnya terlibat dalam banyak pemberontakan dan ketidakstabilan politik. Selain itu, persaingan antar bangsawan dan kelompok dalam Majapahit semakin meruncing. Jayanegara yang tidak bisa menjaga kesatuan internal kerajaan membuat banyak wilayah mulai memberontak. Gajah Mada yang awalnya sangat berpengaruh mulai menghadapi kesulitan dalam mengendalikan situasi. Sementara para elit kerajaan yang tidak puas mulai mendirikan aliansi untuk memperebutkan kekuasaan. Kejatuhan Majapahit semakin dipercepat ketika kerajaan luar mulai mengancam stabilitas kerajaan. Kerajaan Demak yang mulai tumbuh kuat di Jawa Tengah mulai mengancam kekuasaan Majapahit. Demak yang memiliki kekuatan militer dan dukungan dari kalangan Islam melancarkan seronggen-seronggen kecil yang akhirnya mengarah pada perang terbuka. Ketegangan antar kerajaan ini semakin memperburuk keadaan Majapahit. Namun, meskipun Majapahit mulai menghadapi kesulitan besar, warisan Raden Wijaya tetap menjadi bagian penting dalam sejarah. Raden Wijaya, meskipun telah meninggalkan kerajaan yang memiliki kekuatan militer yang sangat besar, infrastruktur perdagangan yang berkembang pesat, serta keragaman budaya yang luar biasa. Kejayaan Majapahit dalam perdagangan rempah-rempah, budaya seni, arsitektur, dan pemerintahan tetap diakui sebagai pencapaian besar dalam sejarah Nusantara. Selain itu, sistem hukum dan administrasi yang diperkenalkan oleh Raden Wijaya dan Gajah Mada membantu menjaga stabilitas kerajaan dalam waktu yang lama. Majapahit juga dikenal dengan perpustakaan yang menyimpan banyak karya sastra yang banyak diantaranya mengilhami Karijan-Karojan setelahnya, termasuk peranannya dalam penyebaran agama Hindu dan Buddha di Nusantara. Namun, meskipun banyak pencapaian besar yang ditinggalkan, keruntuhan Majapahit adalah bukti bahwa tidak ada kerajaan yang dapat bertahan selamanya. Banyak faktor yang menyebabkan runtuhnya Majapahit, termasuk persaingan politik internal,
kerusuhan sosial, dan ancaman dari kerajaan luar yang akhirnya mengambil alih wilayah yang pernah dikuasai oleh Majapahit. Pada akhirnya, Majapahit runtuh pada abad ke-15. Tetapi warisan yang ditinggalkan oleh Raden Wijaya terus memengaruhi budaya dan sejarah Indonesia. Peninggalan arsitektur seperti candi penataran, kerajinan logam, sastra, dan perdagangan rempah-rempah tetap menjadi bagian dari warisan budaya yang berharga bagi bangsa Indonesia. Majapahit, meskipun akhirnya jatuh dan runtuhnya tidak dapat dihindari, tetap menjadi salah satu kerajaan besar dalam sejarah Indonesia. Warisan Raden Wijaya yang memulai perjalanan Majapahit dengan ambisi dan kecerdikan akan selalu dikenang sebagai dasar kejayaan yang pernah dimiliki oleh Nusantara. Meskipun kejayaannya tidak bertahan lama, Majapahit tetap hidup dalam budaya dan sejarah bangsa ini. Jika kamu terkesan dengan kisah kejayaan dan keruntuhan Majapahit, serta warisan yang ditinggalkan oleh Raden Wijaya, tekan like, subscribe, dan beri komentar di bawah. Menurutmu, apa yang bisa kita pelajari dari kejayaan dan kejatuhan Majapahit? Bagikan video ini kepada teman-temanmu yang tertarik dengan sejarah Indonesia.